Selamat malam teman-teman. Seperti biasa ya, kita akan selalu sharing berbagi informasi dan pengalaman lah, khususnya tentang senapan angin PCP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit jadi gambaran dan referensi untuk teman-teman. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya ya teman-teman. Mungkin tidak semuanya bisa saya jelaskan secara detail, tapi kalau saya ada kesempatan saya akan coba jabarkan ataupun saya coba berbagi pengalaman gitu ya. Kali ini saya coba bahas tentang bolehkah menyimpan senapan pada tekanan tinggi, atau kalau misalnya pertanyaannya dibalik, berapa tekanan ideal untuk menyimpan sebuah senapan gitu ya. Di beberapa video ya, kawan-kawan itu sudah ada yang membahas tentang itu. Ada yang mengatakan boleh asalkan tekanan di bawah 2000 PSI, ada yang mengatakan boleh asal tekanannya di bawah tekanan regulator, ada yang mengatakan boleh tapi harus ditaruh di ruangan khusus yang tidak boleh ada orang lewat. Jadi kalau misalnya meledak sewaktu-waktu tidak mencederai. Ya kalau menurut saya konsepnya bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya senapan itu dikhawatirkan meledak sewaktu-waktu, ya berarti senapan itu berbahaya. Ya jangan disimpan, ya justru malah jangan dipakai. Kenapa? Ya karena memang senapan itu berpotensi untuk meledak gitu loh. Kalau kita mau menalar ya, apa bedanya senapan 3000 PSI disimpan selama 1 bulan atau senapan itu dipakai 3000 PSI setiap hari. Misalnya gini, hari ini diisi 3000 PSI, kemudian karena buruannya tidak ada, hanya nembak 200 PSI, jadi sisa 2800. Besoknya diisi lagi 3000 PSI, nembak lagi. Apa bedanya dengan disimpan 1 bulan 3000 PSI dengan dipakai setiap hari di tekanan 2000 atau 3000 PSI? Kan sama saja. Ya pada situasi seperti itu kalau menurut saya, kalau memang senapan itu berpotensi untuk meledak, ya meledak saja, nggak usah menunggu disimpan. Jadi gitu ya teman-teman. Lalu kembali lagi kepada pertanyaan, boleh nggak mas nyimpen senapan pada tekanan tinggi? Kalau teman-teman mau nonton video saya tentang tekanan, tentang konstruksi senapan, jadi selalu saya sampaikan dalam sebuah tabung, dalam kemampuan tabung menahan tekanan itu ada dua hal atau ada dua faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Dan ini tidak bisa dipisahkan gitu loh, harus menjadi satu kesatuan. Yang pertama itu adalah materialnya, yang kedua itu konstruksinya. Konstruksi ini berhubungan dengan ya pengerjaan nedratnya, ya ketebalan dindingnya, ya bentuknya, jalur-jalur lubangnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan, materialnya harus kuat, konstruksinya atau pengerjaannya itu harus benar. Kalau dua hal syarat ini terpenuhi, ya mau disimpan tekanan berapapun menurut saya tidak ada masalah. Saya di rumah itu punya senapan ya, tabungnya komposit. Saya itu nggak pernah loh buang-buang anginnya. Jadi kalau misalnya saya mau nembak gitu ya, saya isi 3700 atau bahkan 4000 PSI. Saya tembakkan 200 atau 300 PSI. Kemudian ditabung itu sisa katakanlah 3500. Ya sudah, 3500 itu ya saya simpan. Saya nggak pernah buang anginnya. Kenapa? Ya karena saya yakin dua syarat itu sudah terpenuhi. Pertama, tabungnya komposit. Itu tekanannya sudah saya sangat yakin dia sangat mampu di 4200 PSI. Kemudian saya hanya simpan di tekanan 3500 ya. Saya sangat yakin tabung itu akan aman gitu, akan kuat. Kemudian ada regulatornya, dratnya regulator, output regulator, semuanya saya yakin itu sangat mampu gitu loh dari materialnya dan tekanannya. Begitu juga dengan chambernya. Output regulator biasanya sih sekitar 2400 ya, saya antara 2000 sampai 2400. Nah, chamber saya yakin dengan materialnya, dengan konstruksinya, saya yakin chamber saya itu mampu menahan tekanan segitu. Ya sudah, untuk apa saya buang-buang anginnya? Saya biarin aja. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman pertanyaannya boleh atau enggak, ya dua syarat itu harus terpenuhi. Kalau memang dua syarat ini tidak terpenuhi, ya jangan coba-coba teman-teman simpan. Ya jangankan tekanan tinggi. Kalau memang syaratnya tidak terpenuhi, tekanan 1700, tekanan di bawah 2000 PSI, ya bisa saja meledak. Banyak kan kejadian. Justru teman-teman yang celaka itu bukan tekanan tinggi loh, justru tekanan di bawah 2000 PSI, 1700 PSI, terutama untuk tabung-tabung pipa yang katanya dibuat dari bahan padat gitu ya, tabung-tabung bocap predator yang tabungnya bukan pabrikan, itu tutupnya lepas, ya mencederai, bahkan ada yang celaka. Itu kan bukan karena tekanan tinggi, justru tekanan-tekanan rendah, yaitu tadi loh, karena dia tidak memenuhi
Dua syarat itu tadi, materialnya dan pengerjaannya. Karena tidak terpenuhi, ya yang terjadi ya dia tidak kuat menahan tekanan, entah karena materialnya yang jelek atau entah pengerjaannya yang salah. Artinya tetap dua unsur itu tidak terpenuhi. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kembali lagi pertanyaannya boleh atau enggak, ya selama dua syarat itu terpenuhi ya enggak ada masalah, silakan saja disimpan di tekanan tinggi. Ya sama lah, kalau teman-teman mau ngaca lagi seperti tabung scuba gitu. Mana ada tabung scuba itu kalau mau disimpan terus anginnya digembosi? Ya udah ada, diisi 3000, mau disimpan ya tetap aja dibiarin di 3000, nggak mungkin digembosi. Kemudian kalau kita misalnya membahas soal usia sil ya, pengalaman saya, usia sil itu tidak dipengaruhi oleh tekanannya, tapi lebih ke arah material dan konstruksi. Konstruksi itu maksudnya lebih ke arah rumah silnya gitu ya. Kalau teman-teman pernah nonton video saya yang membahas kenapa sil mudah pecah, kira-kira seperti itu. Jadi pertama itu konstruksinya harus benar. Kalau konstruksinya benar, faktor kedua yang menentukan sil itu rusak ya materialnya, karena ada material itu ya memang tidak bagus gitu loh. Dia mudah mengeras. Jadi ketika dia mengeras, kehilangan elastisitasnya, ya akhirnya tidak mampu menutup pori-pori pada tabung. Karena tidak mampu menutup pori-pori pada tabung karena dia mengeras, ya akhirnya bocor. Jadi gitu ya teman-teman. Sepengalaman saya, tekanan itu tidak ada hubungannya dengan usia sil, tapi usia sil itu lebih dipengaruhi pertama adalah karena konstruksi rumah silnya harus benar dulu. Kemudian yang kedua itu adalah memang kualitas atau materialnya. Kalau kualitas atau materialnya memang bagus, ya pengalaman saya biasanya usianya sil itu rata-rata di atas 5 bulan. Kalau sudah lebih dari 5 bulan, ya menurut saya itu sudah wajar lah untuk rusak, untuk dia kaku atau keras itu menurut saya sudah wajar. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya teman-teman. Jadi yang menentukan safety atau aman itu bukan berapa PSI-nya, bukan soal 1600 PSI, bukan soal 2700 PSI, tapi lebih ke arah materialnya harus kuat, pengerjaan atau konstruksinya harus benar. Kalau dua syarat ini terpenuhi, ya pasti senapan itu akan menjadi benar-benar safety. Gitu ya teman-teman. Karena kalau kita mau jujur dan kita melihat realita di lapangan, teman-teman yang celaka itu justru tekanannya justru di bawah 2000 PSI. Banyak loh kejadian yang berpecah, yang retak, terus tutup tabung pipa yang lepas itu justru di bawah 2000 PSI, 1700, 1800 itu banyak loh kejadian. Jadi kembali lagi, angka tekanan PSI itu bukan penentu safety. Yang penentu safety sekali lagi saya ingatkan dua hal, material dan konstruksi atau pengerjaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.